Halo teman-teman, investor properti, pemain properti, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, belakangan ini ya, itu sangat rame, heboh ya, untuk bicara tentang motivator ya. Motivator muda, bukan muda lagi, ini masih anak-anak ya, yang sangat hot banget ya, karena topik yang dibahas itu sangat fundamental ya dalam sendi kehidupan, yaitu tentang menjadi perintis dan pewaris ya. Nah, kira-kira kalau buat kamu yang masih bingung, ya kamu bisa langsung nonton di video ini. Orang banyak pengen hidup yang aman, tapi tahu nggak? Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Nggak ada yang nunjukin arah, nggak ada yang ngejamin hasil, tapi justru itu letak asiknya. Ya, jadi kalau dari saya, kita bicara perintis dan pewaris. Mana nih yang menurut Pak Willy lebih enak ya? Ya, tentu aja masing-masing sama enaknya ya. Jadi saya bukan di kubu perintis, bukan di kubu di pewaris ya. Jadi nggak harus tuh, oh perintis lebih enak atau pewaris lebih enak. Ya, tentunya masing-masing itu sama-sama ada enaknya dan sama-sama nggak enaknya. Nah, tapi kita langsung bahas dulu nih satu-satu ya. Oleh karena itu, tonton sampai habis videonya ya, supaya kamu dapat kesimpulannya ya. Kemudian juga jangan lupa like dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Ya, kita langsung bahas soal perintis dan pewaris ya. Perintis itu, nah saya membahas ini terkait dengan bisnis properti ya. Jadi perintis itu adalah buat kamu yang mulai start dari nol ya. Jadi ketika kamu lahir, sekolah, lulus gitu kan, nah kamu nggak punya apa-apa ya, punya modal lah, masih ada modal pegangan sama kemampuan untuk mulai kerja dan lain sebagainya. Atau juga bisa juga langsung mulai usaha. Ya, tentunya disesuaikan dengan skill dan kemampuan kalian masing-masing. Nah, jadi kalau perintis itu apa ciri-cirinya ya? Tadi nggak punya apa-apa ya gitu ya, mulai dari nol ya, bertumpu pada kemampuan diri sendiri, tidak ada hal yang diberikan atau minim sekali lah dukungan dari orang tua, terutama dalam hal materinya nih ya. Jadi tidak ada privilege juga, tidak ada dukungan finansial yang kuat gitu kan ya. Jadi semuanya berdasarkan kemampuan sendiri. Nah, kemudian kalau bicara pewaris apa nih ya? Kalau bicara pewaris itu berarti adalah ketika kamu setelah selesai sekolah, kuliah dan lain sebagainya ya, kamu memulai untuk kerja atau usaha ya. Biasanya di usaha sendiri, usaha orang tua sendiri ya, atau keluarga sendiri. Nah, kemudian semuanya usahanya sudah jalan. Ya, jadi bukan mulai dari nol, tapi mungkin usahanya sudah jalan. Katakanlah untungnya bisa 100 juta per bulan, atau 1 miliar, atau 10 miliar per bulan. Ya, itulah pewaris. Ya, kemudian juga selain itu juga ya, pewaris itu pastinya udah punya hal-hal yang berjalan tadi yang mendukung bisnisnya berjalan, seperti ya tentu aja modal ya, selain itu juga sudah punya karyawan yang banyak ya, selain itu juga tentunya sudah punya relasi bisnis yang banyak, dan itu semua juga kamu nggak mulai dari nol ya untuk jalanin relasi itu ya, tentunya sudah dimulai dari orang tuanya lebih dulu. Kalau gitu lebih enak yang mana? Kalau berdasarkan penjelasan tadi, berarti memang kita pahami bahwa seperti kebanyakan orang, ya pewaris pasti lebih enak karena semuanya sudah ada, termasuk untuk hal-hal dalam dunia bisnis properti. Ya, misalnya tentu aja pewaris sudah punya kantor sendiri, ya pewaris sudah punya rumah sendiri, pewaris sudah punya investasi properti sendiri, ya mungkin rumah di tempat lain atau rumah kos dan lain sebagainya. Ya, termasuk juga fasilitas-fasilitas yang dimiliki. Ya, misalnya tentu aja untuk pewaris mau kemana-mana itu lebih gampang. Ya, sudah ada yang nganterin dan lain sebagainya gitu kan. Nah, sebaliknya kalau dari perintis ya memang semuanya harus diusahakan lebih sendiri. Nah, biasanya ya tentu aja perintis ini adalah orang yang belum mendapatkan petunjuk ya, atau arahan mau mengarah kemana. Ya, tentunya ini yang harus dimiliki secara kuat
oleh si perintis. Ya, tujuan yang kuat ya termasuk juga motivasi yang kuat ya, bagaimana supaya dia punya alasan ya untuk bisa mencapai tujuan yang besar. Ya, itulah yang dimiliki oleh si perintis. Ya, tentunya ini yang dibilang asik ya oleh motivator anak tadi. Tentunya karena kalau berhasil ya tentunya penghargaan, kepuasan dirinya itu jauh lebih besar daripada seorang pewaris tentunya. Kalau bicara nggak enaknya ya dari perintis itu saya nggak perlu jelasin banyak lebar lah ya, karena banyak nggak enaknya itu sudah pasti banyak. Proses pembelajarannya itu pasti banyak nggak enaknya. Tapi kalau kita lihat di sisi lain ya tentunya dari seorang pewaris itu juga ada nggak enaknya. Ya nggak enaknya tentu aja kesempatan yang lebih minim ya. Artinya seperti apa tuh Pak? Ya tentunya kesempatan mereka untuk bisa mengeksplor, kesempatan mereka untuk bisa menunjukkan ya kemampuan atau pembuktian diri itu lebih terbatas. Ya, itulah yang menjadikan kenapa seorang pewaris itu ya biasanya juga punya satu tekanan tersendiri. Ya. Nah, kalau begitu kita sudah tahu kan sama-sama enaknya dan sama-sama nggak enaknya. Kalau gitu, apa yang jadi kesimpulan pada pembahasan kali ini? Ya, baik, inilah bagian terserunya ya. Jadi, menurut saya, ya kesimpulannya adalah ya tentunya dari masing-masing kondisi seperti itu. Pada prinsipnya adalah setiap kondisi apapun yang kita miliki saat ini, ya kita harus menjadi seorang yang berhasil, ya seorang yang sukses ya. Baik Anda sebagai seorang perintis, ya Anda harus jadi perintis sukses. Anda seorang pewaris, ya tentunya harus jadi pewaris yang sukses. Nah, kalau jadi seorang perintis, ya kalau dari kacamata saya, seorang pebisnis properti, ya Anda misalnya harus punya properti sendiri, atau Anda sukses berinvestasi properti, atau juga Anda bisa sukses menjual banyak properti, atau juga membeli properti yang tepat, ya sehingga menunjang kamu untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Itulah definisi perintis sukses menurut saya. Ya, tapi selain itu, ya bagaimana dengan seorang pewaris? Ya, seorang pewaris yang sukses tentunya punya tantangan yang besar. Ya, bagaimana kamu bisa mengelola ya warisan yang kamu miliki, ya aset-aset yang kamu miliki itu harus berkembang, bukannya malah hilang. Ya, karena banyak juga orang yang sudah mewarisi ya aset-aset properti misalnya, ya asetnya itu malah terbengkalai, ya malah tidak diurus, malah akhirnya turun, bahkan bisa hilang. Ya hilang itu artinya secara nilainya merugi dan kerugiannya itu cukup signifikan ya terhadap valuasi asetnya. Ya, oleh karena itu, ya baik kamu seorang perintis maupun pewaris, ya kamu harus bisa menggunakan properti kamu yang bekerja untuk membangun kekayaan. Ya, baik bagi kamu yang punya aset, ya entah itu modal atau cash ataupun juga modal tanah yang bisa dikembangkan, ya kamu bisa komen di bawah ini ya, atau bisa kontak langsung ke saya ya, japri langsung ke saya melalui sosial media saya tentunya. Kamu bisa tanyakan bagaimana bisa mengelola aset propertinya supaya lebih berkembang lagi, supaya bisa memberikan kekayaan yang lebih besar lagi. Jadi kembali lagi, ya mana yang lebih menarik, jadi seorang perintis atau pewaris? Ya yang penting sukses saja lah. Terima kasih, kita ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.